Nomor 21. Tahap proses evolusi magma yang benar adalah, tahap pertama itu adalah proses peleburan. Peleburan atau dikenal dengan anateksis. Ya, peleburan atau anateksis. Proses yang kedua itu mengalami sintesis namanya. Sintesis. Sintesis itu artinya magma berhubungan dengan batuan samping. Jadi ada reaksi antara magma dengan batuan samping. Yang terakhir ada namanya hibridasi. Hibridasi. Hibridasi itu artinya magma bergerak naik ke atas permukaan. Nah, jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah D. Anateksis dulu atau peleburan, sintesis baru hibridasi. Dua-dua, penyebab lempeng bergerak adalah karena adanya arus konveksi pada lapisan selubung atau mantel bumi atau astenosfer, gitu kan? Nah, 23 lagi. Batu metamorf yang terjadi karena perubahan suhu atau temperatur. Nah, di sini kita klasifikasikan batu metamorf itu ada 3, yaitu batu metamorf regional, batu metamorf kontak, dan batu metamorf dinamis. Jadi ada 3 di sini. Regional itu berarti dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu oleh suhu dan tekanan. Contohnya di mana nih kalau suhu dan tekanan nih? Berarti di daerah subduksi lempeng atau penunjaman. Subduksi. Kan di sana karena gesekan lempeng itu kan dia suhunya nanti panas dan tekanan juga terjadi di daerah penunjaman ini. Berarti ini di daerah subduksi. Terus kalau kontak dia dipengaruhi oleh suhu saja. Suhu. Biasanya ditemukan pada daerah intrusi magma. Intrusi magma. Nah, di sini. Jadi jawabannya di sini adalah si kontak tadi ya, A. Kalau dinamis, ini hanya dipengaruhi oleh faktor tekanan saja. Tekanan itu banyak terjadi pada daerah patahan. Nomor 24. Berdasarkan aturan stratigrafi mengenai hukum inklusi. Nah, di sini yang ditanyakan inklusi, di mana batuan yang menginklusi usianya akan ya lebih muda, tidak berubah lebih tua. Nah, di sini jawabannya adalah lebih tua. Nah, inklusi itu kita ibaratkan seperti gambar ini. Ini ada 2 batuan misalkan. Nah, ini batuan X, kita bikin kayak gini aja. Nah, ini batuan Y, kita bikin persegi. Susunannya ya, gini. Nah, inklusi itu artinya dia masuk ke daerah batuan lain. Ini si X, ini si Y. Artinya si X ini masuk ke Y. Berarti di sini timbullah kayak gini kan. Nah, dia kayak penjajahan gitu. Dia menjajah ke batuan si Y ini. Nah, batuan yang masuk ke batuan lain ini namanya inklusi. Dan itu dia lebih tua. Jadi si X itu lebih tua dibandingkan si Y tadi. Si ini. Jadi, itu kenapa jawabannya C. Nomor 25. Yang merupakan representasi hukum superposisi. Nah, kalau ada kata-kata hukum superposisi, yang perlu kamu ingat adalah lapisan yang paling tua akan berada paling bawah. Ini bunyi hukum inti dari hukumnya. Lapisan yang paling tua akan berada paling bawah. B. Berarti kalau kita bikin lapisannya, ya yang tua itu yang di bawah ini ya. Nah, ini yang muda, ini tua. Itu bunyi dari hukum superposisi. Yang A, pada waktu pengendapan, material akan teronggok karena gravitasi. Nah, kalau ada kata-kata pengendapan yang disebabkan oleh gravitasi, berarti ini nama hukumnya adalah initial horizontality. IH kita singkat. Initial horizontality dipengaruhi oleh sedimen yang dipengaruhi oleh gravitasi. Yang D, dalam keadaan normal, perlapisan akan mengalami akresi ke arah lateral, pembagian terjadi pada tepian maupun dasar cekungan. Lapisan muda biasanya berada di samping lapisan tua. Nah, yang C ini, ingat kata kuncinya adalah lateral. Jadi nama hukumnya adalah lateral accretion atau LA. Lateral accretion. Yang D, peristiwa geologi masa lalu dikontrol oleh hukum alam yang sama dengan proses geologi sekarang. Berarti ini ada kesamaan. Nama hukumnya adalah uniform. Sedangkan yang E, batuan yang menerobos usianya lebih muda daripada batuan yang diterobos. Nah, cascading relationship. Oke. Nah, jadi ada 5 hukum nih di sini tentang stratigrafi yang kita bahas. Nomor 26,
Jenis fosil berupa jejak atau bekas perpindahan organisme berupa tapak disebut dengan. Nah, kalau ada kata-kata tapak, ya, berarti di sini jawabannya adalah track. Track. Kenapa? Nah, kita lihat dulu mold dan cast. Nah, kalau mold dan cast ini adalah cetakan artinya. Ini cetakan, ini hasilnya cast. Misalnya kalau kamu bikin kue, ini cetakan kuenya itu mold dan hasil kuenya itu namanya cast. Nah, imprint itu adalah organisme yang berada pada sedimen yang halus lalu terlepas. Kalau track, nah itu jenis fosil berupa jejak atau bekas. Sedangkan kalau trail itu jenis fosil berupa seretan, diseret gitu. Jadi jawabannya D di sini. Nomor 27, pasangan fosil indeks setiap zaman yang tidak tepat adalah Cambrium, Trilobita. Nah, Trilobita ini tolong dicari informasi yang banyak karena ini sering keluar. Silur Graptolith, Devon Spirifer, Carbon Bryozoa. Nah, yang tidak itu adalah Pem Turritella. Zaman Pem ini dia yang ciri khasnya itu adalah foraminifera seharusnya. Ya, foraminifera. Sedangkan untuk Turritella ini adalah pada zaman tersier. Ini tersier, jadi salahnya di sana. Gypsum, anhidrit, barit, calcite, dan aglesit termasuk jenis mineral. Nah, di sini yang silikat ini termasuk jenis mineral ametis. Ini ametis. Karbonatan itu masuk kalsit. Fosfat apatit. Halida, halit. Jadi jawaban di sini adalah sulfat ya. Yang ini gypsum, anhidrit, dan lain-lain. 29. Morfologi dua ini dikontrol pada wilayah yang mana? Eolian atau angin tidak berhubungan. Fluvial atau curah hujan juga kurang tepat. Glasial bisa jadi ya. Nah, marine atau di laut enggak, akuatik atau padang enggak. Jadi jawaban di sini yang paling tepat adalah C, glasial S seperti kan. Nah, kamu harus bisa membedakan antara arete, horn, dan lain-lain. Nomor 30, perhatikan gambar berikut dengan saksama. Pola aliran ini dikontrol pada daerah. Nah, ini biasanya di daerah dataran rendah karena menyerupai akar pohon dan jenis batuannya itu homogen. Berarti ini pola dendritik. Kalau patahan itu rektangular, lipatan trelis, gunung api radial sentrifugal, lembah. Nah, ini bisa ke radial sentripetal. Jadi di sini yang paling tepatnya adalah si E ya, dataran rendah. Terus nomor 31, perhatikan gambar riba ini. Gambar di atas terjadi pada daerah arid. Nah, daerah yang kering yang dikenal dengan, karena anginnya datang dari banyak arah. Nah, itu berarti star ya, bentuk bintang. Iklim merupakan deskripsi statistik kondisi atmosfer jangka panjang dalam periode waktu 30 tahun. Nomor 33, suhu dan densitas berkurang secara drastis pada ketinggian 80 km. Suhu bisa mencapai 90 derajat Celcius. Suhu terdingin udara. Nah, berarti di lapisan mesosfer. Nah, ini kan dikenal dengan lapisan terdingin ya, nomor 33. Gaya semu akibat rotasi bumi karena besarnya dipengaruhi oleh lintang, maka wilayah dengan posisi lintang kurang dari 5 derajat akan aman dari hurricane. Gaya ini dikenal, nah ini pasti Coriolis ya. Nomor 35. Dua ini yang termasuk syarat pembentukan hurricane adalah suhunya iya, kondisi atmosfernya dipengaruhi awan cumulonimbus iya, atmosfer cukup lembab di ketinggian 5 km dan terbentuk setidaknya 500 km dari khatulistiwa iya. Perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar, oke. Jawabannya adalah E, semua benar. 36. Awan yang terbentuk di lapisan stratosfer mempunyai peran dalam mempercepat menipisnya lapisan ozon di kutub selatan dikenal dengan awan apa? Nah, jawabannya adalah A, nacreous. Nah, kalau yang B, noctilucent, ini biasanya di lapisan mesosfer. Mesosfer. Kalau nimbus 100, cumulonimbus berarti dia menyebabkan hujan gitu kan. Nomor 37. Gerimis atau hujan yang menguap sebelum menyentuh permukaan bumi, virga jawabannya. Drizzle. Nah, drizzle itu memiliki tetes hujan yang kurang dari 0,5 mm. Kalau raindrop itu tetesnya ukurannya 0,5 sampai 6 mm. Sedangkan kalau shower itu adalah dipengaruhi oleh awan konvektif. Jadi di sini jawabannya A. 38. Alat untuk menentukan lama penyiaran matahari.
panjang pias. Nah, lamanya penyinaran dan ada kata-kata pias yang terbakar berarti itu kabel stop. Nah, D. 38. Kalau aktinograf di logam hitam di sini. Kalau yang gunbelani ada bola sensor air yang digunakan. Sensor air. Nah, ini seharusnya panci ya, bukan panik. Oke, nomor 39 lagi. Untuk tutupan awan dilakukan secara manual dengan penulisan simbol seperti gambar di bawah yang bermakna awan menutupi sebesar dari keadaan atmosfer. Nah, ini biasanya ditemukan pada peta sinoptik ya. Peta sinoptik itu membahas tentang cuaca dan nah, di sini kita bikin kalau yang kayak gini gambarnya nanti berarti awannya cuma 1/8. 1/8. Kalau kayak gini, nah, ini diwarnai, berarti ini adalah 2/8. 2/8. Kalau kayak gini, nah kita bagi 2 dulu. Nah, terus kita warnain. Ini artinya adalah 3/8. Kalau misalkan penuh warnanya, ini penuh satu bagian. Nah, ini namanya adalah 4/8. Terus kalau misalkan, nah ini penuh sampai sini. Nah, kayak yang pada soal, ya itu namanya 6/8. Jadi jawabannya di sini adalah E, nomor 39. Apabila massa udara dingin mendorong massa udara yang lebih hangat, sehingga menyebabkan gerakan udara ke atas memiliki sudut kemiringan permukaan relatif curam, yaitu 20, front ini berasosiasi dengan awan konvektif di atas permukaan. Front yang dimaksud adalah front dingin, karena yang dingin yang menguasai massa udara di sana. Nomor 1, awan berketinggian sedang berada pada ketinggian berapa? Nah, awan itu kan ada awan rendah, awan sedang, dan awan tinggi. Kalau rendah, dia ketinggiannya kurang dari 2 km. Kalau sedang 2-6, kalau tinggi besar dari 6 ya, itu kan besar dari 6 km. Ditanyakan sedang berarti 2-6. Jadi jawabannya E di sini. Nah, kita lihat contoh dari awan rendah ini apa? Awan rendah itu ada kayak 100, stratocumulus, nimbus 100. Awan sedang ada kata-kata alto, alto 100, altocumulus. Awan tinggi ada cirrus, cirrus 100, cirrocumulus. Dan juga ada awan vertikal, awan yang bergerak, awan yang terbentuk karena penguapan bersifat vertikal. Nah, itu ada cumulus sama cumulonimbus. 42. Iklim yang berhubungan dengan peta rubah ini adalah peta iklim Köppen ya. Nah, iklim Köppen dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. Kalau Mohr oleh penguapan dan curah hujan. Dia hampir mirip nih, tapi Köppen suhu dan curah hujan. Oldeman ini tanaman padi. Fisis itu keadaan fisik di bumi. Junghun itu suhu dan vegetasi. 43. Sirkulasi Walker. Nah, terdiri atas angin apa yang mempengaruhinya? Kalau ada kata-kata sirkulasi Walker, ingat angin yang mempengaruhi itu adalah angin Passat. Ya. Jika tekanan udara 177 pada peta sinoptik, maka tekanan udara sesungguhnya adalah, oke, di sini ingat dulu konsepnya, bahwa jika besar dari 500 angkanya, angka tekanannya, dan ini kecil dari 500, jika besar dari 500, kamu wajib untuk menambahkan angka 9 di depannya, lalu membagi 10 di belakang, angka yang paling belakang, atau kasih koma di angka paling belakang. Kalau dia kecil dari 500, nah kamu wajib menambahkan angka 10 di depannya, lalu ngasih koma di angka yang paling belakang dari tekanannya. Misalkan di sini kita 177 kan. 177 itu kan artinya dia kecil dari 500. Berarti kita tulis dulu 10. 10 baru tulis 177. Nah, kalau udah dia tulis 177, kasih koma di yang terakhirnya. Nah, koma. Gini. Berarti 1017,7. Nah, jawabannya sini A. Garis kontur yang menghubungkan tempat dengan curah hujan yang sama berarti isohyet. Isotem temperatur, isobar tekanan udara, isotat kecepatan angin yang sama. 46. Dalam meteorologi dikenal adanya, bla bla bla. Nah, dalam setiap hari, ditanyakan observasi ini dilakukan sebanyak 4 kali dalam setiap hari menggunakan patokan standar gitu. Nah, sekali berapa? Kita lihat aja nih. Dari 0 ke 6 berarti 6 jam. 6 jam berarti jawabannya B, setiap 6 jam. Nah, selama fenomena ini di ekuator lebih hangat, SST di ekuator lebih hangat dari kondisi normal. Berarti ini udah jelas-jelas fenomena El Nino. 48.
pada kenyataannya bumi terdiri atas material yang tidak seragam di permukaannya. Nah, ketiga sel tersebut urutan posisi dari ekuator ke kutub adalah, nah yang di ekuator kita mulai dulu dari Hadley, baru ke Ferrel, baru ke kutub atau polar. Nah, jadi urutannya D ya. Nomor 9. Angin yang bergerak sejajar dengan isobar adalah angin geostropik atau E. Kalau angin antisiklon, ingat aja rumusnya Amami. Berarti antisiklon tekanan maksimum dikelilingi oleh tekanan minimum. Nah, ingat aja satu dulu. Antisiklon apa? Angin darat apa? Nggak usah semuanya. Merupakan salah satu gas rumah kaca yang menghangatkan temperatur permukaan bumi karena mampu mengabsorpsi radiasi inframerah yang dipancarkan permukaan bumi. Berasal dari proses respirasi itu pernapasan, pelarutan bahan organik, serta pembakaran bahan bakar fosil. Nah, ini menjurus ke karbon dioksida. Oke, kita masuk soal berikutnya. Nomor 51, peristiwa halo terjadi pada saat langit tertutup oleh awan, yaitu 0, 100. Nomor 52, nah, lebih jauh, efek Coriolis dan stratifikasi densitas air laut akan memunculkan efek Ekman, di mana secara akumulasi, pergerakan arus laut memiliki sudut terhadap arah angin sebesar. Nah, ini inti soalnya. Nah, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah B. Ke arah kanan di BBU dan ke arah kiri di BBS.